9 raja di Kuningan sejak era Sunda Galuh hingga tegaknya Kesultanan Islam Cirebon. Dalam periode sejarah kerajaan di Jawa Barat ada 3 nama kerajaan besar yang dikenal publik. Para sejarawan masih meyakini bahwa kerajaan pertama di wilayah Jawa bagian barat adalah Tarumanegara. Kemudian setelah Tarumanegara runtuh muncul 2 kerajaan besar yang saling mengisi satu sama lain, yakni Kerajaan Sunda dan Galuh. Letak Kerajaan Sunda diperkirakan ada di kota Bogor saat ini, sedangkan Kerajaan Galuh ada di Kawali, Kabupaten Ciamis. Nah, di samping 2 kerajaan besar tersebut, sebetulnya ada kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Jawa Barat yang tercatat dalam beberapa sumber sejarah. Antara lain Kerajaan Kendan, Galunggung, Arile, Saunggalah, dan Kuningan. Nama-nama daerah tersebut tercatat dalam Carita Parahyangan, naskah Sunda kuno yang diperkirakan dibuat pada abad ke-16 Masehi. Saunggalah dan Kuningan beberapa kali disebut dalam naskah tersebut. Wilayah Kerajaan Saunggalah diperkirakan ada di wilayah Kabupaten Kuningan saat ini, tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, sebelah utara Waduk Dharma. Sejarawan Sunda Edi.S. Ekajati dalam bukunya Kebudayaan Sunda Zaman Pajajaran menyebutkan bahwa kerajaan kecil seperti Saunggalah, Galunggung, dan lainnya masuk dalam wilayah kerajaan yang lebih besar, yaitu Sunda dan Galuh. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam periode masa tertentu kerajaan-kerajaan kecil ini merdeka dan berdiri sendiri. Nah, kali ini Lebak Herang TV akan mengulas 9 raja yang berkuasa di Kuningan pada masa pra-Islam hingga tegaknya Kesultanan Cirebon. Prabu Wiragati diyakini sebagai pendiri Kerajaan Saunggalah di Kuningan. Masa kekuasaannya terhitung sejak tahun 671 sampai 723 Masehi. Putri Prabu Wiragati yang bernama Sangkari kemudian dinikahkan dengan Demunawan, putra dari Batara Dahyang Guru Sempakwaja, penguasa Kerajaan Galunggung. Masa pemerintahan Resi Guru Demunawan sekitar tahun 723 sampai 774 Masehi itu terjadi setelah menikah dengan Sangkari. Rasi Guru Demunawan dikenal juga sebagai Rahyang Tangkuku yang kemudian berkuasa di Saunggalah dengan wilayah yang cukup luas. Wilayah Saunggalah yang dipimpin Demunawan meliputi Layung Watang, Kajaron, Kalanggara, Pagerwesi, Rahasea, Kahuripan, Sumajajah, Pasugihan, Padurungan, Darongdong, Pager Gunung, Mula Dharma, dan Batu Tihang. Luas wilayah kekuasaan Saunggalah ini bermula dari ambisi Batara Dahyang Guru Sempakwaja yang ingin putranya Demunawan memimpin kerajaan menandingi Galuh. Masa pemerintahan diperkirakan pada tahun 799 Masehi sampai 847 Masehi. Berkuasa sekitar tahun 847 Masehi, akhir masa pemerintahan Prabu Kertamanggala tidak tercatat. Pada periode itu Kerajaan Saunggalah atau Kuningan tidak terdengar kabar beritanya, atau belum ditemukan sumber sejarah yang mencatatnya. Eksistensi Kerajaan Saunggalah di Kuningan kemudian muncul kembali di tahun 1175 Masehi sampai 1187 Masehi, yaitu pada masa Prabu Darmasiksa berkuasa. Prabu Darmasiksa putra Prabu Darmakusuma yang tidak lain adalah Raja Sunda dari Permaisuri Ratnawisesa. Dikisahkan bahwa Darmasiksa menikah dengan seorang putri dari Saunggalah. Ia diduga sempat memindahkan ibu kota Kerajaan Sunda pada tahun 1175 ke Saunggalah. Penulis Carita Parahyangan menyebut Darmasiksa sebagai kakek dari Raja Majapahit pertama, yaitu Raden Wijaya. Fakta sejarah ini masih menjadi perdebatan para ahli. Prabu Ragasuci adalah putra Prabu Darmasiksa dari istri keduanya bernama Putri Darmageng. Ragasuci yang kemudian bergelar Rahyang Saunggalah berkuasa sekitar tahun 1297 Masehi hingga 1303 Masehi. Putri Darmageng, ibu Ragasuci, memiliki nama lain yakni Darapuspa. Ia adalah putri Prabu Trailokya Raja Maulibusana Warmadewa dari Kerajaan Melayu Dharmasraya. Prabu Jayapurana atau Raja Purana adalah putra Darmasiksa dengan putri mahkota Saunggalah. Jayapurana kemudian menggantikan Ragasuci berkuasa di Saunggalah sekitar tahun 1303 Masehi. Akhir masa pemerintahnya tidak tercatat.
Prabu Langlang Buana merupakan ayah mertua Batara Sakawayana yang berasal dari Sumedang Larang. Setelah periode ini, Kesultanan Islam Cirebon menegakkan kekuasaannya, kemudian era Kerajaan Sunda dan Galuh berakhir. Kuningan yang kemudian memiliki seorang ratu bernama Selawati akhirnya dinikahi oleh Syekh Bayanilah dari Cirebon. Demikianlah para penguasa atau raja di Kuningan atau pada masa itu dikenal dengan Saunggala yang eksis sejak era Kerajaan Sunda Galuh hingga berdirinya Kesultanan Cirebon yang bercorak Islam. Namun demikian, beberapa fakta sejarah masih menjadi perdebatan para ahli dan sejarawan, sehingga masih memerlukan penelitian lebih mendalam.